Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang transaksi value terbesar dan beberapa uptrend-nya masih bagus ya. Jadi saya akan bahas kira-kira bagaimana yang sudah punya sahamnya, apakah mau tambah lagi, apakah boleh average up ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya kira-kira pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di mana. Dan kemudian yang belum punya kira-kira kalau mau buy seperti apa seperti itu ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk jual ya, melainkan opini pribadi ya. Jadi bukan analisa juga, saya tekankan seperti itu. Karena ini penting, sekarang kan OJK ya, sejak adanya peraturan OJK yang baru, katanya enforcer dilarang ya untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham, kecuali kalau ada izin tertentu atau berdasarkan profesinya ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah pasalnya ya. Tapi saya ingin tekankan, saya mengemukakan berdasarkan opini. Opini itu beda dengan rekomendasi, beda dengan analisa. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ya, huruf K yang ketiga ya, seperti itu. Jadi eh, ini adalah pendapat pribadi ya. Jadi seperti itu ya, saya akan bahas dulu 14 sahamnya. Kalau kita perhatikan yang terakhir, memang IHSG dia cenderung lesu, tapi dia masih berusaha untuk breakout untuk new all time high lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita akan perhatikan untuk saham-sahamnya sekarang saya akan bahas yang pertama kali ya. Saya bahas mengenai bumi. Jadi kalau kita perhatikan bumi ini servisnya sudah lama ya di bawah ya. Jadi dia sudah saya pernah bahas ya, ini di garis-garisnya sudah saya berikan 111 dan 127. Nah di sini bagi yang belum punya untuk bumi kalau mau buy kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atasnya 127 Anda boleh buy ya. Memang sekarang di tengah-tengahnya antara 127 sampai 150 ya trading range-nya atau kalau lebih di sini high-nya di 148. Karena dia di tengah-tengahnya, Anda bisa tunggu buy weakness di 127 atau buy-nya bertahap aja ya strateginya ya. Nanti kalau naik kita tambah lagi atau average up. Selama Anda lihat, nanti kalau menjelang penutupan dia bertahan di atas 127 ya Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya. Nah kalau yang mau tunggu buy weakness, Anda bisa tunggu buy weakness di 127 atau yang paling bawah di 111 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy menjelang penutupan atau besoknya. Jadi Anda bisa pakai automatic order atau pakai breakout order atau smart order istilahnya di CP atau KB Valburi ya. Yang ingin buka rekening di CP atau KB Valburi ya yang saya pakai, silakan hubungin saya, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sini untuk bumi ini masih cukup menarik ya kalau mau buy. Memang sebelumnya dia kalau kita perhatikan dia breakout 2 hari, kemudian dia turun koreksi berhari-hari. Tapi saya sering sebutkan ya, kita itu kalau menganalisa teknikal jangan terlalu kaku. Artinya, wah Pak Sunar sebelumnya ini breakout 2 hari naik tinggi kemudian turun terus loh ya. Kali ini kalau dia breakout ya, ini kan sudah breakout ya. Belum tentu dia bakalan turun lagi seperti ini, belum tentu ya. Bisa aja dia makin naik ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita lihat trennya. Trennya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, berarti masih bagus. Yang mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, ini kalau sesuai dengan kata Pak Sunar sebelumnya di sini ya juga sekitar Juni tanggal 10 kan, nah itu dia naik terus, uptrendnya masih bagus kalau Sunar MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tetapi ternyata dibanting tuh Pak Sunar, turun lagi, bahkan lower low di sini ya. Nah, masalahnya adalah kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market. Jadi kalau kita sudah buy suatu saham ya, kemudian sahamnya turun, belum tentu analisa kita salah ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dari prinsip dasar analisa teknikal itu ada tiga. Yang pertama, jangan bosan-bosan ya kalau saya sering sebutkan ya, karena mungkin ada yang masih baru atau barusan kenal channel saya. Jadi analisa teknikal itu prinsip dasarnya ada tiga. Yang pertama, harga terbentuk dari penawaran dan permintaan ya. Jadi bukan berdasarkan acak ya atau istilahnya random walk ya seperti itu enggak ya. Jadi berdasarkan permintaan dan penawaran, kalau permintaan lebih besar dari penawaran, umumnya akan naik. Tapi nggak semua saham ya. Saham yang nggak liquid biasanya eh, hanya sedikit permintaan aja dia bisa naikkan tinggi ya seperti itu. Tapi umumnya itu permintaan kalau naik ya lebih besar daripada penawaran atau yang mau jual ya berarti harga kecenderungan naik. Kalau sebaliknya banyak yang jual atau penawaran atau yang mau jual banyak ya berarti kecenderungan harga akan turun. Itu prinsip dasar analisa teknikal pertama. Kedua adalah eh, harga akan bergerak dalam tren. Umumnya seperti itu. Nggak semuanya sih, ada beberapa saham yang memang benar-benar acak ya. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu choppy ya. Price actionnya. Tapi umumnya ada yang trending ya seperti itu ya. Umumnya. Ya, jadi kita follow the trend aja. Tren tetap berlaku kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Itu yang pertama premisnya. Yang kedua adalah tren bisa berbalik arah kapan saja. Jadi kalau misalnya sesi satu uptrend yang masih bagus, tiba-tiba besok
sesi kedua atau besoknya dia turun, ya bukan berarti salah analisa teknikal, bukan, karena tren bisa berbalik arah kapan saja. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss, ya seperti itu ya. Jangan lupa di pasar saham itu ada risikonya, ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa Anda mau cuan tapi tetap harus perhatikan risikonya seperti itu ya. Eh, Nah, yang ketiga, sejarah berulang dengan sendirinya. Kenapa ini penting? Kalau Anda pahami ya, eh, itu berarti ada pola-pola tertentu di masa lalu ya. Itu bisa saja berulang di masa depan, seperti chart pattern ya, double bottom, double top ya, head and shoulder dan sebagainya. Itu kemungkinan akan terulang kembali ya. Maka berdasarkan data masa lalu sampai masa sekarang ya, kita memprediksi kira-kira ke depannya seperti apa. Itu teori dasar dari analisa teknikal ya seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena seringkali dilupakan. Karena kalau seperti ini saham naik seperti bumi, pasti dia ada yang tanya ya. Eh, Biasanya ya, sering juga ya seperti itu. Ya kalau nggak tiap hari ya mungkin 2 3 hari ada yang tanya apakah masih bisa naik lagi? Gimana Pak Sunar ya seperti itu. Padahal sudah saya sering sebutkan caranya gampang. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya umumnya trennya masih bagus. Ya seperti itu ya. Nah, apakah nggak lihat momentum Pak Sunar? Jenuh beli, jenuh jualnya, overbought, oversold, berdasarkan stokastik atau MACD. Ya boleh aja sih kalau Anda mau lihat ya seperti itu. Tetapi di sini saya fokus pertamanya adalah price actionnya. Ya seperti itu. Paling gampang aja. Saya ngajarkan yang gampang-gampang aja. MA20 atau harga rata-rata 20 hari ya. Ini mengarah ke atas, yang mana gambar biru ini ya dia masih bagus ya. Kalau breakout atau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau turun ya kita lihat. Kalau dia sudah mulai mengarah ke bawah ya kita kurangi posisi, atau kalau turun lagi ya kita jual dulu semuanya. Ya seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya bumi ya kita lihat aja. Yang sudah punya yang kalau mau pasang trailing stop atau stop loss, kalau 107 terlalu jauh mungkin Anda bisa pakai pasang di swing high yang di sini. Eh, Kalau kita perhatikan swing high-nya di 132. Jadi Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop loss-nya di 132. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya HMSP ya, masih meroket lagi ya. Wah, apakah ini masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya, pasti selalu ditanya gitu ya dalam hati Kak. Eh, Nah, seperti itu juga ya. Jadi di sini kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Nah, ini sudah naik tinggi Pak Sunar. Gimana nih? Jangan-jangan dibanting nih. Ya, ya kita lihat aja. Kalau dibilang tinggi ya ini secara monthly-nya atau bulanan ini masih satu candle hijau ya. Jadi targetnya masih bisa ke area seperti ini ya. 1170 ya. Saya ambil yang agak rendah ya sebelum yang sini ya. Memang di sini swing high-nya lebih tinggi. Cuma saya ambil 1170. Kalau dia naik maka target price berikutnya 1535, atau target price berikutnya lagi 1915. Jadi industri rokok ini eh, sudah mulai rebound ya. Karena sepertinya Menteri Keuangan yang baru itu dia lebih pro cukai ya seperti itu ya. Dalam arti belum, bukan cukai-cukainya dinaikkan terus enggak. Jadi dia mulai uh, ada actionnya dalam tanda petik ya. Jadi cukai-cukai yang ilegal itu sudah mulai diberantas. Kemudian pihak cukai juga mulai turun tangan ya, cek harga ke lapangan ya seperti itu ya. Kira-kira bagaimana uh, harga retailnya dan sebagainya ya. Jadi untuk rokok ini memang industri yang padat karya ya seperti itu ya. Ya, yang terakhir kan kalau kita tahu kan salah satu emiten ya, Gudang Garam, dia layoff ya PHK tenaga kerja yang lumayan banyak. Jadi ini salah satu concern pemerintah juga, makanya mungkin ke depannya kecenderungan ya, saya bilang kecenderungan mungkin cukainya nggak akan naik terus ya, mungkin melandai ya seperti itu ya, sambil memberantas cukai-cukai ilegal. Yang mudah-mudahan aja bisa profit kembali. Nah di sini kalau kita perhatikan memang kalau kita perhatikan di sini swing hanya di 805 ya, agak jauh ya. Nah, kalau agak jauh gini, kalau kita lihat trading range-nya, saya gambarkan dulu garis-garisnya ya. Ini berikutnya terdekatnya 880, setelah 805, berikutnya lagi kalau kita perhatikan 925, berikutnya lagi di sini kurang lebih sekitar area 1000. Jadi kalau kita perhatikan naiknya tinggi ya untuk HMSP. Di sini kalau kita perhatikan eh, area supportnya memang jauh ya 805. Nah, kalau jauh seperti ini, gimana solusinya? Biasanya saya lihat dari hourly chart-nya atau grafik per jamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terakhir waktu saya bahas kan 11.47 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebentar lagi break sesi satu ya. Nah, memang jam yang terakhir itu dia low-nya lower low daripada sebelumnya ya. Nah, kita tinggal pakai acuan aja yang terdekatnya sebelumnya di sini ya, sekitar 815. Memang agak jauh ya. Kalau agak jauh biasanya Anda bisa pakai acuan yang agak dekat di sini ya. Di sini mungkin Anda bisa pakai acuan sekitar area 850 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia
turun di bawahnya 850, mungkin pasang trade stopnya, kurangi posisi, turun lagi di bawahnya 805 atau 815 ya Anda jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan dia mungkin testing lagi area dari MA20-nya tapi di hourly-nya ya, di hourly-nya. Kalau di daily-nya dia MA20-nya masih jauh di bawah. Jadi untuk HMSP ini yang mau buy, kita lihat menjelang penutupan nanti. Kalau dia berhasil breakout atau bertahan di atas 880, ya Anda boleh buy. Jadi ikut lantai bangunan berikutnya 880, 925, kemudian 925 sampai 1000. Yang sudah punya ya pasangi saja trade stopnya atau stop lossnya ya, pasang bertahap ya. Jagain posisinya, jagain profitnya yang sudah didapat. Nah, yang mau buy Inggris ya tunggu aja di area sekitar 805 yang agak jauh ya. Kalau 690 mungkin terlalu jauh. Mungkin di tengah-tengahnya antara 690 sampai 805. Mungkin Anda bisa tunggu di 750. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy untuk HMSP. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya. Ikut nanti bangunan berikutnya 925 atau high-nya hari ini 920. Ya. Target price berikutnya di 1000. Ya, kurang lebih seperti itu untuk HMSP. Berikutnya untuk BRMS. RMS kalau kita perhatikan target price-nya di 680. Kalau breakout ke atas 680, target price berikutnya adalah 760 di Fibonacci extension 161,8%. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 620, 580 atau 540. Yang paling bawah 500 saya hapus saja ya karena terlalu bawah. Takutnya kalau terlalu bawah nanti uptrend-nya selesai. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di area yang saya kotak ini. Kalau koreksi langsung jangan langsung Anda buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha buy. Karena tidak dia sekarang posisinya di tengah-tengah, kalau Anda mau buy sih boleh aja. Ya, tergantung tipe Anda. Kalau Anda trend following, ini masih bisa naik lagi Pak Sunam, masih bisa. Tapi tetap pasang stopnya dan stop lossnya ya, jagain posisinya. Tapi kalau tiba-tiba dibanting, ya saya sudah disebutkan, bukan karena salah saya, bukan karena saya sesat, tidak. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain, karena saya berpegang teguh pada prinsip MA20-nya mengarah ke atas, paling gampangnya ya, candlenya di atas MA20-nya, umumnya uptrendnya masih bagus. Kalau tiba-tiba turun, ya bukan berarti saya sesat, ya karena memang analisa teknikal tidak bisa dibuat untuk mengatur marketnya. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya, enggak. Ya, seperti itu. Karena tren bisa berubah kapan saja, ya seperti itu. Ya. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, kalau misalnya saya itu tipe orang yang takut-takut pada eh, breakout, ya ini kalau breakout saya bilang, jangan buy ke atas 500. Kita lihat ini loh, ekor panjang sebelumnya loh, bodinya kecil, ekor yang panjang ini juga resisten kita tunggu aja di 460 sampai 420 ya kita nggak dapat dapat. Karena nggak bisa cuan dari 500 ke 540 atau 540 kalau dia breakout lagi ke 620 ya seperti itu. Jadi saya prinsipnya adalah follow the trend ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sesat mau nuntut di pengadilan ya sidang ya seperti itu ya saya bilang aja kan saya sudah sebutkan prinsip dasar saya adalah follow the trend tahu dari mana paling gampangnya lihat MA20 mengarah ke atas harga sahamnya di atas MA20 umumnya trennya bagus memang prinsip dasar teknikal seperti itu ya nah kalau misalnya diberi berbalik arah ya memang prinsip dasar teknikal mengatakan tren bisa berbalik arah kapan saja ya yang penting kan saya nggak ikutan main dalam arti saya nggak ikutan borong kemudian saya jual atau buang sehingga harganya turun ya seperti itu ya karena ini BRMS lumayan liquid. Kalau saya mau mainkan harganya mungkin butuh dana yang lumayan gede. Ya saya nggak punya ya. Terus terang seperti itu. Jadi murni karena pasar ya. Atau kalau ada bandar yang gede ya mungkin bisa aja mainkan. Tapi sejauh ini saya fokusnya di trennya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak beli ya nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Karena kan banyak, nggak semuanya di ketinggian. Ada yang masih di bawah. Ya. Jadi target berikutnya 680, 760. Kita bisa ikut lantai bangunan berikutnya atau sekarang di tengah-tengahnya ya ada tunggu buy weakness atau buy-nya bertahap aja. Kalau masih takut ya pilih pilihan yang lainnya ya pilih saham yang lainnya ya. Oke berikutnya BBCA. Ya mungkin pilih saham yang lainnya mungkin BBCA. Nah kalau kita perhatikan nah BBCA dia bottoming di bawah ya. Tapi ini sebenarnya downtrendnya masih kuat karena MA20 mengarah ke bawah harga saham masih di bawahnya MA20-nya. Kalau kita perhatikan di sini dia akan testing MA20-nya. MA20-nya sekarang di 7930-an. Jadi kalau mau buy saya sarankan masih tunggu aja. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 atau 8.025 ya. Memang mungkin ada sebelumnya yang ngikutin video saya Pak Sunda bilang tunggu paling cepat naik ke atas 8.2025 kita berusaha beli ya. Ternyata besoknya nggak lama lagi turun Pak Sunda 2 hari kemudian. 1 hari kemudian turun ya. Berikutnya lagi juga turun. Ya kan saya sering sebutkan kita lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah kita jangan terlalu agresif. Nah ini memang bawa yang weakness tapi masih resiko. Kenapa? Karena downtrendnya masih kuat. MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya, dan MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi ini masih resiko. Nah, kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya 8275, 8475, 825, dan 8000.
800, kemudian berikutnya lagi di sini kalau kita lihat ada swing high-nya 8975 ya. Jadi ini nah kalau mau buy amigdala jadi menjelang penutupan nanti sebenarnya masih belum buy. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 8025 atau swing high-nya di sini 8100. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Antam. Masih bagus ya. Ini MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Ya, nah area buy and sudah saya sebutkan 3270 atau 3440. Nah, di sini kalau dia breakout higher high, naik lagi ke atas high-nya hari ini 3700, maka target price berikutnya adalah 3930, 4150. Jadi untuk Antam ini sejauh ini sih masih bagus. Ya, memang dia sideways-nya lumayan lama ya. Ini hampir hampir 1 bulan ya. Nah, seperti itu. Ya, belum sampai 1 bulan ya, hampir ya. 3 mingguan ya. Nah, tapi secara trennya masih bagus. Yang mau bayar minus ya tinggal tunggu di kota ini aja. 3170, 3270 atau di area 3440 ya. Jadi sejauh ini untuk Antam masih cukup bagus sih. Nah, kita tinggal buy high sell higher naik ke atas 3930, kalau harga berikutnya 4150. Atau buy minus paling bawah kalau mau buy minus ya di 2770 sampai 2860. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Antam. Berikutnya untuk Dewa. Jadi Bumi PRMS Dewa. Ya, dulu terkenal dengan nama Grup Bakri ya. Dulu dikata-katain jelek. Nah, sekarang mulai bangkit karena ada investor baru ya seperti itu ya. Jadi Bumi tadi sudah saya bahas, PRMS sudah saya bahas, Dewa. Nah, Dewa kalau kita perhatikan di sini dia breakout 244. Target price berikutnya di mana? Ini sudah saya gambarkan 288. Kemudian kalau dia naik lagi target price berikutnya adalah 322. Kalau dia naik lagi target price berikutnya adalah 364. Yang mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness di 222 atau di 244. Jadi kalau pullback jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Nah, posisi sekarang kan di tengah-tengahnya antara 244 sampai 288. Kalau dia berhasil naik ke atas 266 maka target price berikutnya adalah 288 322. Jadi banyak bertahap aja. Yang penting kan ini memang MA20-nya belum mengarah ke atas jadi ini masih ada kesempatan untuk buy. Ya, menjelang penutupan kalau dia bertahan di atas 244 Anda boleh buy. Kalau dia naik lagi, tambah lagi atau average up. Ini lantai bangunannya, trading range-nya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Ya, mungkin mungkin yang baru trading range itu apa? Ya ibarat lantai bangunan ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat dan seterusnya. Jadi kalau dia tekanannya lantai tiga, kita tunggu di lantainya lantai tiga atau sekalian ikut lantai empat berikutnya ketika dia breakout ke atas. Ya, breakout lantai tiga, atapnya jadi menjelang penutupan. Kalau dia berhasil naik ke atas 288, yang sudah punya boleh uh, average up atau em, yang belum punya bisa buy high sell higher selama uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, kesamnya di atas MA20 ya. Jadi saya gambarkan yang simpel-simpel aja. Kan ada tuh yang kalau Anda lihat di beberapa grup ya, ada kotak-kotak, terus kemudian garis-garisnya warna-warni dan lain-lain. Ya itu mereka motifnya memang jualan tools ya seperti itu. Nah, balik lagi ke jualan tools ya. Jadi saya nggak nyebutkan orang lain ya. Eh, saya cuma sharing aja sepengalaman saya dari 2013 ya. Ada bahasa bermacam-macam orang ya. Ada ya orang yang eh, bisnis di saham dengan jualan tools dan jualan rekomendasi saham. Itu dua itu dua yang paling populer ya, jualan tools sama jualan rekomendasi saham. Nah, itu paling enak karena mereka nggak ada risikonya ya. Nah, untuk jualan rekomendasi saham ya biasanya bondonya atau modalnya hanya screenshot aja dan biasanya lotnya nggak kelihatan ya. Nah, kemudian kalau naik dia sharekan kemana-mana gitu ya. Nanti tarik iuran. Yang nggak ada resikonya. Resikonya apa? Member sudah bayar ya. Kalau minta kembali ya nggak bisa duitnya. Ya, Anda lapor polisi juga nggak bisa. Karena dari awal nggak ada paksaan kan. Anda sendiri yang mau join membership. Ya, seperti itu. Nah, jualan tuh juga sama. Nah, sebelumnya ada yang kaya raya ya, influencer ya dari membership jualan rekomendasi saham ya. VVIP, nah, seperti itu, kaya raya. Ya, sekarang memang orangnya nggak ada lagi suaranya, sudah pensiun setahu saya. Sempat pindah ke kripto tapi sekarang sudah nggak lagi ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang eh, untuk Dewa ini area support tekannya 244. Nah, kalau kita lihat high-nya di sini 266, kalau dia breakout ke atas target price berikutnya 288, 322 dan 364. Jadi untuk Dewa ini uptrend-nya masih bagus ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya ADRO. ADRO kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, sudah mulai naik. Ini sudah mulai naik ke atas. Sebenarnya kalau mau buy on weakness sih boleh aja. Tapi kalau kita lihat di area swing low yang di sini, 1730,
Ya ini masih belum aman karena emang double mengarah ke bawah. Tapi kalau menjelang penutupan dia masih bertahan di atas 1730, yang mau coba-coba bayar mikris atau copet-copet curi start ya boleh aja. Tapi saran saya tunggu aja paling tidak naik ke atas swing hanya di sini 1820 ya. Kita barusan buy on weakness saja, banyak bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 1855 atau 1945 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 2120. Di sini ada checkpointnya di 2050 ya. MA 200-nya juga masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Biasanya kemungkinan besar naik karena mungkin sentimen dividen atau aksi korporasi dan lain-lain ya. Saya nggak tahu ya. Dia nggak cek sendiri beritanya. Saya di sini hanya bahas secara teknikalnya aja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya adalah uh, gudang garam. Kalau kita perhatikan di sini gudang garam dia naik tinggi banget ya. Target price berikutnya adalah 17.000. Sekarang di tengah-tengahnya ada 12.500 dan 17.000. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengahnya kira-kira di mana? Di sini adalah 14.225. Kemudian saat ini resistennya adalah 15.675. Seperti itu. Yang mau buy weakness mungkin bisa tunggu di 14.225 atau buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau menjelang penutupan nanti ya atau besoknya dia berhasil naik ke atas 15.675, kita boleh buy atau tambah lagi atau average up target price berikutnya 17.000, target price berikutnya 17.875, 18.875 dan 19.85. Jadi 19.850. Jadi buy-nya bertahap aja. Eh, yang penting adalah pasang di stop atau stop loss. Kalau emang bayar ini saya tunggu aja koreksi kalau dia pullback ya. Karena emang 20-nya jauh di bawah. Jadi Anda bisa pakai hourly chart. Kalau kita perhatikan ya, ya mungkin pakai 14.225 aja atau paling acuan di sini low-nya 13.675 ya. Seperti itu. Jadi banyak bertahap aja, buy high sell higher atau tunggu koreksi. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Ya karena afternya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Tapi kalau tiba-tiba koreksi ya, ya bukan salah analisa teknikal. Yang penting adalah disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, pasang trade stop atau stop loss-nya. Kalau lebih cukup, berikutnya PTRO. Ini PTRO adalah resistennya adalah 5675. Kalau dia breakout ke atas 5675, target price berikutnya di 6500. Ya. Kalau dia pullback, Anda bisa buy mid di 5000 atau 4500 atau 4150. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda berusaha boleh buy. Nah, di sini karena dia testing resistennya lagi ya. Nah, jadi Anda lebih baik tunggu aja sekalian tunggu lantai bangunan berikutnya 5675 sampai 6500 atau tunggu buy mid. Yang sering saya sebutkan memang breakout boleh buy, tapi biasanya lebih baik tunggu menjelang penutupan aja. Tapi kalau sudah pasang automatic order atau smart order ya kalau sudah kena ya nggak apa-apa. Anda tinggal pasang aja trade stopnya di atau stop lossnya di 5.300 ya. Ya maksimum sih 5.000. Nah itu untuk PTRO. Secara tren masih bagus. Nah apakah nggak dibanding turun Pak Sunar karena sudah berhari-hari berminggu-minggu naik? Ya ada kemungkinan koreksi ada dibanding sih ada aja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek ya nggak. Saya doakan naik terus. Ya. Karena saya sering sebutkan di video saya, jangan mendoakan saham turun gara-gara Anda pengen murah. Apalagi kalau di grup saya, grup Telegram saya Anda bilang seperti itu, biasanya saya hapus postingannya. Kalau masih ngotot post, saya ban aja Anda. Nah, bukan otoriter, bukan opini sih boleh aja. Tapi jangan sampai drag membawa orang lain down ya. Kan ada member di grup juga yang sudah buy di bawah atau bahkan di bawah sini, dia profitnya sudah lumayan. Kalau didoakan turun, eh, takutnya sih nanti doa Anda dikabulkan ya kasihan ya sudah beli di bawah. Nanti dia gagal cuan ya, gagal untuk upgrade sepeda motornya atau upgrade handphonenya atau mau betulin rumahnya atau cicilan rumah atau buat kuliah anaknya dan lain-lain ya. Jangan didoakan turun. Maka selalu kasih kesempatan. Contohnya ini ditinggal EMA 20-nya, suatu saat EMA 20-nya dites, dipotong. Saya sering sebutkan dan kita buyback kalau sudah mulai memotong ke atas. Yang penting arah EMA 20 sudah mengarah ke atas atau walaupun datar ya selama dia masih sideways datar belum mengarah ke bawah EMA 20-nya umumnya masih bagus. Kita tinggal tunggu aja. Buktinya ini ada breakout ke atas dikasih kesempatan kan. Jadi kalau sideways-nya lama Anda tunggu aja breakout ke atas ikut lantai bangunan berikutnya. Yang rajin nonton harusnya sudah tahu. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa mencatat ya. Karena di grup masih aja ada yang catat yang mungkin nggak nyatet atau baru ya masih tanya Pak Sunar saham ini bagaimana padahal beberapa hari sebelumnya nggak lama nggak sampai seminggu saya sudah bahas ya jadi nonton ulang videonya ya itu saran saya jangan lupa mencatat saya yakin sih kalau Anda rajin mencatat
ikuti garis-garis yang sudah saya berikan, lumayan profit ya. Yang penting disiplin aja. Di sini kalau kita lihat low-nya di 1900, kalau dia berhasil naik ke atas 1900, kita boleh buy on weakness ya sebenarnya seperti itu. Tapi ini EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, nah, di sini EMA 200 mengarah ke atas. Artinya apa? Jangka menengah sampai panjang memang masih bagus, tetapi jangka pendek ini masih pelemahan. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1900, kita boleh buy target price berikutnya 2350, 2750. Tapi buy-nya bertahap aja karena ini masih downtrend, downtrendnya masih kuat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini 2170 resistennya, kalau dia naik lagi tambah lagi tak finish up. Naik ke atas 2350 tambah lagi target price berikutnya 2750 dan 3160. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya SSIA. Migas areanya di 2380, berikutnya lagi sekitar 2820. Maaf, Indi ya. Nggak keliru ngomong tadi SSIA, ini Indi. Nah, kita lihat yang mau buy ikut lantai bangunan berikutnya. Kita lihat sebelum jelang penutupan atau besoknya kalau dia masih bertanda atas 2380 atau bahkan dia breakout ke atasnya high-nya hari ini di atas 2550, Anda boleh buy atau average up target price berikutnya sekitar 2800 sampai 2820. Yang mau buy Migas Anda bisa tunggu di 2100, 1950 atau 1795. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah nggak ketinggalan Pak Sunar? Apakah nggak ketinggian? Ini sudah naik nih. Jangan-jangan dibanting. Ya makanya itu atas pertanyaan Anda itu biasanya saya kasih solusi tiga. Kalau takut, ya Anda baiknya bertap aja. Yang penting menjelang penutupan nanti kalau setelah bertahan di atas 350 atau Anda buy, naik lagi ada tambah lagi untuk average up. Baiknya bertap aja. Karena uptime-nya masih bagus. Ya, kalau misalnya takut, Anda bisa bayar Omnitrust di 2100, 1950 atau 1795. Kalau nggak dikasih ya, pilih lagi yang pertama. Jadi buy high sell higher itu ikut lantai bangunan berikutnya. Trading itu gampang ya. Kalau sudah digambarkan garis-garisnya tinggal ikutin aja. Ya, kalau naik lagi ya ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau turun ya pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Yang ketiga kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja daripada nanti stres. Ya, kalau seperti itu cukup. Berikutnya untuk WiFi, ini menjelang penutupan untuk WiFi. Kalau dia bertahan di atas 730 yang mau buy silakan buy atau tambah lagi untuk average up, testing resistance 3030 sampai 3200. Jadi masih buy-nya memang bertahap aja karena ini naiknya bertahap ya. Pelan banget ya, sideways tapi cenderung naik pelan-pelan banget. Nah, seperti ini jangan-jangan nanti dibanting Pak Sunar. Ya yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya aja. Atau kalau mau tunggu buy Inggris di bawah di 2380 sampai 2490. Itu area buy Inggrisnya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Paling jauh memang sekitar 1945 sampai 2000. Tapi saya nggak nyarankan buy Inggris di sana. Takutnya nanti sideways lagi lama di sini seperti ini ya. Ya kalau sideways lama bakalan naik atau enggak ya kan kita nggak tahu. Bisa aja dia turun lagi. Jadi maksimum buy on weakness di 2380 sampai 2490. Beli saham itu nggak harus nawar di harga paling bawah. Kalau misalnya Anda nawar di harga paling bawah, ya dikasih murah sih. Tapi masalahnya nanti downtrendnya akan tetap kuat, terus downtrendnya terus lanjut, nggak uptrend uptrend. Iya, kalau sideways lama, Anda bisa nunggu. Kalau nggak bisa nunggu ya nanti Anda hasilnya ketinggalan profit ya. Karena mungkin Anda nggak sabaran, nggak bisa nunggu atau perlu duitnya, ya akhirnya Anda jual. Ya seperti itu. Ya lebih baik follow the trend aja. Oke, berikutnya CPRO. Nah, pertanyaannya pasti sama ya dalam artian, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Ya jawaban saya sih tidak. Kenapa? Karena uptime-nya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Loh Pak Suntar nggak tahu, tak ini di satu hari naik tinggi, terus kemudian besoknya banting, terus dia lower lagi, low lagi ya. Seperti itu. Makanya saya sebutkan, tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipe trend following, ya buy high sell higher, oke aja. Tapi kalau nggak berani kan saya sering sebutkan buy Omnitrix di MA20-nya. Yang penting kan MA20-nya mengarah ke atas. Jadi kalau Anda mau buy Omnitrix di MA20-nya ya Anda lebih untung di sini 56 yang belum punya. Tapi kalau sudah jadi sih gampang ngomongnya tinggal tunjuk aja. Makanya saya bilang kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Sama seperti ini kalau misalnya Anda mau buy high sell higher ya naik high-nya naik ke atas 76 Anda buy. Kalau mau tahu target price berikutnya kita mundur ke belakang kita lihat ekor-ekornya target price berikutnya 91 berikutnya lagi 111 berikutnya lagi 134. Ini ada sih korporasi atau good news apa? Saya nggak tahu ya. Good newsnya apa atau aksi korporasi apa? Saya nggak tahu.
Yang penting saya follow the trend, ini uptrendnya masih bagus. Kalau takut-takut tunggu buy on weakness di 68 atau yang paling bawah sekitar 60 sampai 62 di sini ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Kemungkinan nanti tes MA20-nya di testing sekitar 60 sampai 62 atau sekitar 68 sampai 70. Kalau dia masih naik lagi ya mungkin dia akan di atas nanti testingnya. Karena dia di tengah-tengahnya antara 68 sampai 76 ya kita lihat menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 68, Anda mau spekulasi buy on weakness ikut lantai bangunan yang 68 sampai 76 boleh aja. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout lagi ke atas 76 ya kita tambah lagi atau average up. Kalau mau diambil tengah-tengahnya mungkin sekitar 84. Ya kalau dia naik lagi kita tambah lagi untuk average up. Nah, habis seperti itu untuk eh, CPRO ya cukup ya. Berikutnya untuk saham AMMN. Nah, kalau salah sudah saya bahas sebelumnya karena topiknya kalau salah asing yang borong ya. Hari ini dia testing 7.200. Ini sebenarnya masih belum buy sih. Kenapa saya bahas? Memang dia masuk transaksi terbesar, masih lumayan. Nah, kalau mau buy minus, tunggu aja menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil naik ke atas 7.200, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, nanti naik ke atas 7.725, Anda tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya sekitar 8.350 atau swing high di sini 8.325, berikutnya lagi di 8.900. Ya, ini kesempatan untuk buy minus, tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ya, jadi ini masih resiko. Resikonya lumayan tinggi. Ya, kalau kita lihat di sini dibanting kemudian 1 2 3 hari dia naik tinggi pas benar cuan ya lumayan. Apakah terulang kembali? Ya kemungkinan ya bisa aja seperti itu. Memang dia fluktuasinya tinggi ya. Karena sempat sebelumnya di sini dia naik breakout ekornya panjang ke atas ya. Malah dia ditutup merah. Jadi lompat-lompat gitu ya. Naiknya lompat kemudian ditutup gapnya. Dia naik sampai tinggi banget ditutup gapnya sampai turun di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Berarti fluktuasinya lumayan tinggi. Nah, Anda tinggal lihat trennya aja. Ini masih downtrend ya. Jangka pendeknya, jangka menengahnya juga sideways MA200-nya tapi dia masih di bawahnya MA200-nya candlenya. Jadi masih resiko. Baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi untuk average up ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk MMN seperti biasanya ya. Jangan lupa tuh nonton video yang sebelumnya ya. Kadang-kadang video yang sebelumnya masih valid. Maaf yang kemarin saya nggak bisa buat videonya karena ada kegiatan jadi saya nggak bisa buat ya. Nanti hari ini saya buat sesi satu break sebelum penutupan. Anda bisa bisa nonton videonya. Jadi ada keputusan kalau misalnya Anda mau buy silakan. Saya nggak nyuruh-nyuruh ya. Sekali lagi saya tekankan ini bukan rekomendasi saham, bukan opini saham. Kenapa? Karena OJK sudah ada peraturan baru melarang influencer untuk memberikan rekomendasi atau analisa. Tapi saya memberikan opini. Beda ya. Jadi Anda lihat di KBBI antara opini, rekomendasi, dan analisa itu beda. Ya. Opini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada siapapun peraturan yang bisa melarang saya untuk memberikan opini karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak melanggar peraturan ya. Misalnya saya punya niat jahat ya, mens reanya ada, ya itu yang nanti kena kasus. Hmm. Kalau opini saya pribadi ya terserah Anda, Anda mau percaya ya udah, nggak percaya ya udah ya seperti itu. Yang penting saya kasih alasan ya seperti itu ya. Prinsip dasar saya sudah saya sebutkan berulang-ulang kali. Ya, saya tidak pernah mau menyesatkan orang lain. Itu prinsip saya. Ya. Dan saya sebagai influencer, saya maunya Anda sukses. Bahkan lebih sukses dari saya. Karena saya percaya, ya, seringkali kalau kita lihat influencer yang followernya atau subscribernya banyak, itu yang sukses adalah influencernya berkat followernya. Ya, jadi dia punya subscriber banyak sehingga dia bisa narik brand endorsement atau dengan ads revenue dan sebagainya. Mungkin dia lebih pinter ngomong dari saya ya. Saya memang bukan pinter ngomong, saya bukan public speaker ya. Degree saya dulu kuliahnya di computer science ya, software engineering ya seperti itu ya. Kemudian masuk cemplung ke saham, full time trader di saham ya seperti itu ya. Jadi share sedikit aja berdasarkan pengalaman saya sebagai trader. Gitu ya. Jadi saya mengemukakan opininya ya seperti itu ya. Yang penting saya nggak ada niat jahat. Saya maunya Anda sukses. Karena saya percaya kalau Anda sukses ya, saya lebih sukses daripada influencer yang punya banyak subscriber atau follower. Karena saya bisa membuat orang sukses ya dari apa yang saya bahas ya. Yang simpel-simpel aja seperti trennya MA20 mengarah ke atas, harga sampai di atas MA20 ya berarti bagus, ikut lantai bangunan.
Untuk apa? Untuk mengetahui support dan resistennya. Supaya kalau kita baik, kita bisa pasang stop lossnya di mana. Ya kalau dia breakout, yang mau tambah lagi atau average up boleh aja. Ya, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya, nah, seperti itu kan gampang banget ya. Seperti itu ya. Kan saya sering sudah sebutkan juga kunci sukses di saham ada tiga, sabar, fokus, dan disiplin. Jadi nggak terlalu susah-susah kok ya seperti itu ya. Yang penting adalah tetap sabar, fokus, dan disiplin. Dan saya juga sering sebutkan disiplin itu bukan hanya cut loss. Kalau Anda disiplin cut loss terus ya, karena nanti loss terus, Anda juga harus disiplin buyback. Kalau trennya sudah balik arah ke atas, ya Anda bisa buyback. Selama trennya masih bagus, ya Anda buyback. Ya seperti itu. Kadang-kadang memang turun sedikit, kemudian kalau kita lihat MA20-nya mau naik lagi, apalagi harganya di atas MA20, kemudian dia breakout lagi, didukung dengan volume, ya Anda boleh tambah lagi atau buyback ya seperti itu ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Saya mau Anda sukses itu yang em, saya inginkan ya. Walaupun mungkin subscriber saya nggak banyak, grow-nya slow banget ya, slow banget sih. Ya, channel saya memang grow-nya slow banget ya, seperti itu ya. Tapi yang penting adalah saya bisa membuat orang sukses. Ada beberapa yang sudah sukses, ada ibu rumah tangga yang saya tahu ya, dia rajin mencatat ya, sering share profit juga di grup Suntar Saham Learning ya, dia sukses. Nah, seperti itu. Ya, bukan berkat saya 100%, mungkin dia memang bagus ya, pintar, smart, rajin mencatat ya, setahu saya seperti itu. Ya, dia sukses. Nah, ada yang lainnya juga ibu rumah tangga eh, yang saya tahu ya, yang sering chat dengan saya juga, dia juga sukses lumayan ya. Memang ada yang loss juga kadang-kadang, tapi secara keseluruhan ya masih enjoy itu trading ya seperti itu ya. Masih bertahan dan enjoy. Ya kadang profit, kadang loss ya, seperti itu ya. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Semua ada risikonya. Ya karena memang profit. Yang penting secara keseluruhan ya masih bisa cuan ya seperti itu ya. Ya disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Ya saya senang sih kalau bisa membuat orang lain sukses. Ya kalau habis seperti itu, eh, di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, amin, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.